hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah, Bapak Deddy Kurniawan MPD. Yang kedua, yang kami hormati tamu kita dari AFI Indonesia yang ingin menyampaikan sedikit sosialisasi kepada kita. Baik, kita mulai acara pertama kita. Sebelum kita mulai acara kita yang pertama, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Baik, selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah, Bapak Deddy Kurniawan. Waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya qadda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilmi warzuqni fahma. Yang kami hormati Pak Ustadz ya, dari Yayasan Al-Furqan AFI Jakarta ya, dan rombongan Pak Diki selaku Dewan Guru dan para peserta didik, anak didik kami, siswa-siswi SMK Muhammadiyah Sungai Liat yang senantiasa Bapak banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu ini bukan dari Bangka, tapi langsung datang dari Jakarta untuk menemui kalian semua, siswa SMK Muhammadiyah Sungai Liat. Di sini beliau ini sudah terbiasa memberikan materi, masuk TV juga pernah Pak ya, sering di televisi, ya, di YouTube juga ada. Nah memang Bapak mendatangkan ini agar kalian tetap semangat, ya, merasa bahwa kalian adalah orang hebat dalam menggapai cita-cita kalian. Nah ini Pak, kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya baru berpisah 6 bulan Pak jadi kepala sekolah. Siapa ini? Sekolah ini berdiri tahun 2002. Jadi kalau dikalkulasi 22 tahun lewat Pak. Jadi masuk ke 23 tahun. Nah di sini siswanya laki-laki semua. Bukan, ada juga yang non muslim juga. Jadi mereka ini membangun, bersahabat, ya semangat mereka ini. Nah dari tadi ada yang bicara apa kerjaan kami ada. Kalian akan datang motivator hebat dari Jakarta. Demikianlah nantikan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sambutannya Muasabah. selanjutnya Ya. motivasi atau arahan dari tamu kita dari AFI Jakarta. Tolong didengarkan, siapa tahu nanti ada motivasi yang bisa merubah hidup kalian, bisa membawa kalian ke jalan yang lebih baik. Tolong mendengarkannya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Oke, cek suara. Suara saya kedengeran? Boleh angkat tangan kanannya? Oke, pundak sebelah kanannya ditepuk-tepuk. Ikuti kata-katanya. Hai hai. Sahabatku, hari ini kita belajar mendengar agar suatu saat bisa menjadi pembicara hebat sambil didorong. Woi. Oke, angkat tangan kanannya. Tangan kanannya diangkat.
jempol dan telunjuknya disatukan, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, hari ini saya siap belajar, menginspirasi kelak dari hari ini hingga masa depan. Kami layak menjadi pelajar yang istimewa, orang yang berprestasi. Kami akan buktikan dari SMK Muhammadiyah Sungai Liat, kami bisa memimpin dunia. Ya Allah, satukan kami dalam mahabbah, dalam kasih sayang. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, orang tua kami. Kelak kami akan memberikan hadiah terbaik buat mereka yang sudah mendidik kami menjadi calon-calon teknokrat, diplomat yang mampu mendesain dunia. Oke, diputar-putar, tempel di dagu. Dagu mana dagu? Dagu ada dagu. Dagunya di sini, ini dagu di sini ya, ini kening. Kan saya suruhnya ditempel di dagu ya. Oke, belum konsentrasi. Ikuti kata-kata saya. Ini gelas. Ini air. Airnya dituang. Susunya dituang. Dikocok-kocok. Lalu diminum. Ini berapa? Masih salah. Konsentrasi. Oke, masih ada yang salah. Ulang ya. Ikuti kata-kata saya. Ini gelas. Ini air. Airnya dituang. Garamnya dituang. Dikocok-kocok. Lalu dibuang. Ini berapa? Oh, masih salah. Belum kompak. Oke, fokus dong. Nah, tuh kan udah mulai ada diskusi. Oke, ikuti kata-kata saya. Ini gelas. Ini air. Airnya dituang. Susunya dituang. Dikocok-kocok. Lalu diminum. Ini berapa? Keren. Yang paling belakang ini berapa? Depan juga. Hebat, luar biasa. Oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Pamungkas. Saya penulis buku, 3 buku yang saya tulis. Second Life of Change, Keajaiban Cinta dan Hikmah di Balik Pandemik. Sudah ada yang pernah menulis buku? Atau seringnya nulis status di sosial media? Oh, belum juga. Keren. Yang kedua, saya storyteller. Dan yang ketiga, saya juga digital creator. Saya mau cerita buku saya yang pertama, boleh? Hari ini kita santai duduk dan mendengar, dan kelak nanti ada porsi kalian berbicara. Yang pertama, buku Second Life of Change. Saya kelas 4 dan saya masih anak-anak. Hal yang wajar saya meminta uang ke orang tua, betul? Boleh nggak kita minta uang sama orang tua? Boleh. Tapi pada saat itu abang-abang saya sudah pada besar, mungkin setinggi kalian gitu ya. Karena saya kecil, saya dibentak. Hei, jajan mulu. Langsung saya mengkerut. Dan apa yang terjadi? Di pikiran saya, oh berarti saya nggak boleh jajan. Saya datang ke musola. Biasa ketika kita mengadu segala sesuatunya. Lalu ketika saya selesai sholat, saya berada di pojok. Lalu ada sebagian jamaah yang deketin. Kenapa mukanya ditekuk? Madesu, masa depan suram. Nggak boleh jajan Bang Haji. Sama siapa? Abang. Lah kan emak lu kaya, emak lu punya kontrakan, emak lu kepala sekolah. Ya gimana? Gampang. Mau nggak gue kasih solusi? Boleh Bang Haji. Ambil keloper koran, bilang nanti atas nama saya. Kamu ambil 5 dulu, 8, 10, 15. Setorannya cuma 500 perak di tahun 90-an. Apa yang terjadi? Saya ambil setiap bangun pagi dan saya jajakan, saya bawa 8 pada saat itu. Koran. Pak, mau beli koran Pak?
Bapak mau? Oh iya, bapaknya baik. Koran. Pak, mau beli koran, Pak? Berapa? Satu aja. Koran. Pak, mau beli koran, Pak? Berapa? Dua orang kaya. Habis koran saya. Besok bangun pagi lagi, sholat subuh, ambil koran lagi. 10 habis lagi, 15 habis lagi. Saya punya tabungan dan saya punya uang, dan sebulan saya tidak minta jajan sama orang tua. Mungkin hari ini ada juga, tapi nggak tahu di antara kalian. Dan lambat laun nggak cuma koran, saya punya pohon mangga, mangganya sudah matang saya petik, lalu saya masukkan kulkas, lalu saya kupas-kupas, saya belah-belah, saya pakai termos es, saya jalan ke kawasan industri di Pulau Gadung. Saya tawarin orang-orang yang istirahat, Pak, saya jualan mangga, Pak, mangga saya manis, Pak, beli mangga dapat berkah. Pak, saya jualan mangga, mangga saya manis, beli mangga dapat berkah. Sampai habis termos saya nggak ada mangga yang balik lagi. Nggak cukup di situ, saya punya pohon belimbing. Sama, saya ambil, saya taruh kulkas biar dingin, saya jajakan kembali. Saya punya uang. 3 bulan saya punya uang kurang lebih. Mungkin pada saat itu cukup banyak. Kalau saat ini mungkin kecil dan biasa saja. 300.000. Apa yang terjadi? Ibu saya nanya, kamu nggak bawa bekal? Enggak, Bu. Jajan? Enggak usah, Bu. Lambat laun, apa yang terjadi? Perputaran roda kehidupan mungkin saat itu begitu luar biasa. Bahkan ketika saya SMP, di rumah hanya ada mesin ketik yang kalau kita mencet mesin ketik itu pasti bunyi tak 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 tak. Saya belajar ngeliatin, kok bisa ya keluar ketikannya di kertas. Lambat laun kakak saya kuliah, punya komputer, dan saya mau belajar. Ketika mau belajar dibentak. Mainan komputer rusak aja, lu gak bisa ganti komputernya, mahal tahu. Wah, 2 hal lagi yang berbeda. Apa yang terjadi? Oh, kalau gitu saya anak bontot, saya nggak boleh megang apa yang ada di rumah saya. Oke, ya Allah, tunjukkan saya jalan agar saya hebat dalam teknologi dan mudah dalam mengetik dan bisa membantu banyak orang. Doanya nggak balas dendam. Saya ke warnet, dari rumah ke warnet saya harus naik angkot, dan punya uang pada saat itu cuma 50.000. Dan 50.000 bagaimana saya awet-awetin? Saya belajar. Dan ketika saya belajar, ada orang yang hebat di samping saya. Lu rajin banget. Emang ada tugas? Nggak ada, Bang. Gue mau pinter ngetik komputer, tapi gue matanya nggak usah ngeliat keyboard. Lu pegang komputer aja baru, kata dia. Tapi sini gue ajarin. Orang yang gak dikenal, dia dekat dan dia mau ngajarin. Gini caranya. Jari sini ada 3 huruf, jari sini 3 huruf, jari sini 3 huruf semuanya. Dan lu latihan. Sekarang lu boleh ngeliat dalam setengah jam. Begitu saya lakukan setengah jam melihat apa yang ada di teks, lambat laun proses kurang lebih 12 hari saya ingat. Apa yang terjadi? Sekarang gue mau uji lu. Tutup matanya. Bang, emang kelihatan? Tutup mata lu. Gue yakin lu udah bisa. Apa yang terjadi? Ketika dia membacakan surat ataupun tulisan, saya ketik tanpa ada satu hal yang salah atau huruf, kecuali yang bagian terakhir karena ada bahasa Inggrisnya. Wow, bro, gue salut. Bang, lu yang ngajarin, gue terima kasih. Gua nggak bakal berhenti, cuman jari gua yang bisa. Gua akan ajarin teman-teman yang ada di sekitar untuk bisa. Apa yang terjadi? Lambat laun, ternyata saya nggak puas begitu aja. Saya dapat amanah dari DKM, ditolong desainin. Cuman kasih teks doang. Datang ke digital printing, yang terjadi adalah ditanya, punya nggak gambar dan desainnya? Belum ada, Pak. Cuman begini doang. Izin ya, 1 menit 5.000. Hah? 1 menit 5.000? Kalau setengah jam lumayan. Bener teman-teman. Begitu jadi bayar ke kasir kurang 25.000. Boleh nggak saya pulang dulu sebentar? Saya ambil kekurangannya. Saya berdoa, ya Allah, izinkan Engkau ridho, berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu desain, sehingga saya bisa bantu banyak orang.
Masya Allah, selepas kuliah saya ngajar, selepas kuliah saya berkomunitas, selepas kuliah ternyata saya punya mentor yang di luar dugaan. Bang, lu kalau mau belajar desain gampang, asal yang pertama ada kemauan. Kalau lu ada kemauan, cepat bisanya. Sama hari ini kita lagi belajar. Saya masuk ke sini bersolawat, ya Allah, ini saya menghadapi para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena saya punya teman yang kuliahnya juga di teknik, mereka jadi orang-orang hebat. Bukan hanya urusan mesin saja, tapi mereka punya kecerdasan yang intelektual di atas rata-rata. Tepuk tangan untuk Anda yang luar biasa. Oke. Apa yang terjadi? Ternyata saya dapat mentornya, belajar desain dapat, ide dapat, tapi saya punya kekurangan. Apa? Orang ngelihat saya pendek. Mungkin kalau kelas 12 sudah pada tinggi-tinggi, saya kecil. Saya minder. Kekurangan yang kedua, saya nggak bisa berbicara di hadapan orang lain. Orang-orang hebat. Saya gemeteran kalau berada 40, 100. Tapi begitu saya bilang, ya Allah, ilmu yang saya belum miliki, tolong tunjukkan komunitas atau pelatihannya. Allah kasih kabar melalui zaman dulu adalah Twitter di tahun 2008. Begitu saya ketemu di Twitter, saya dapat hadiah. Ikut seminarnya yang biasa, tiba-tiba ada informasi kelanjutan, ambil saya public speaking yang harganya 3,8 pada saat tahun 2008. Apa yang terjadi teman-teman? Saya baru mengenal, oh ternyata berbicara di depan orang itu ada teknisnya. Yang kedua saya nggak puas, saya ambil lagi upgrade yang 6,9. Sekarang harganya 12 juta. Andai kata tahun lalu saya tidak ambil keputusan itu, maka saya tidak bisa keliling ke Indonesia. Lalu saya ambil, kata ibu saya, ngapain sih? Kan ngomong udah bisa, gue udah ajarin dari kecil. Beda bu, ngomong depan orang pakai mic, ngomong di depan eselon 1, eselon 2, eselon 3. Beda bu, ngomong di depan ribuan orang. Bahkan kemarin kami dari Toboali di depan 600 anak TK. Kebayang? Bahkan saya baru pulang ya dari Medan yang jumlah anak muridnya 1.200. Nggak gampang. Begitu saya selesai, subhanallah, ini ilmu yang luar biasa. Jadi buat teman-teman gak boleh minder, cari selepas kegiatan di sekolah atau nanti ketika kalian sudah magang PKL atau kalian mungkin di Jakarta. Tadi saya lihat Yamaha, wah ini dekat rumah saya, pabrik Yamahanya. Berkabar ya, kalau sudah PKL di sana berkabar, Pak Adi, saya dekat rumah Pak Adi nih di pabrik Yamaha, saya jemput. Kita nongkrong bareng, ngopi bareng, boleh? Mau bekerja di mana saja, pergaulan jangan cuman Sungai Liat. Jejaring teman-teman kalian. Teman-teman kalian sudah ada di beberapa kota, sambung silaturahim. Punya grup ngobrol panjang kali lebar. Oke, itu cerita satu buku saya. Apa yang terjadi? Perputaran roda begitu luar biasa. Selepas saya kuliah, abang saya sudah menikah, dia balik lagi ke rumah. Dan ketika dia balik, Bu, saya minta tolong dong Bu, anak saya sakit. Mendengar kalimat anak saya sakit, saya punya uang tabungan, dan pada saat abang saya keluar, saya kejar. Bang, mudah-mudahan ini duitnya cukup buat anak abang. Lu belum kerja ngasih duit gua. Gak apa-apa bang, siapa tahu bermanfaat. Begitu sampai di rumahnya dia buka, banyak amat. Enggak bang, cuma sedikit, cuma 300.000. Itu juga 20 tahun yang lalu abang bentak saya. Baru dia tersadarkan. Nah, Anda yang calon-calon pemimpin rumah tangga yang luar biasa, ketika Anda ketemu dengan lawan jenis, jangan pernah membentak. Apalagi orang tua. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang kelak nanti Allah muliakan di dunia. Sebuah cerita ini nyata dan ada kisah yang begitu luar biasa. Seorang anak yang dikatakan dia berhasil, dia sukses, bahkan dia menjadi orang ternama pada saat itu. Dan ketika dia mendapatkan sebuah hadiah, hadiahnya dia bawa pulang. Dan pada saat itu ibunya hanya membereskan apa yang dia dapat. Hadiah itu diletakkan di sebuah meja.
dan anaknya pulang keesokan hari baru keingetan untuk memasukkan, dan dia akan membikaikan apa yang dia dapat. Ternyata ibunya pindahin dan ketumpahan cat yang ada dekat rumahnya. Apa yang terjadi? Siapa yang mindahin? Saya dapat hadiah. Ini adalah hadiah kebanggaan saya. Dan ketika itu ibunya nggak mendengar. Barulah ketika dia berteriak lagi, siapa yang mindahin hadiah dari saya? Ini sangat berharga. Ibu, nak. Ibu, dia teriak depan ibunya. Ibu, mana barangnya? Tapi kena cat, nak. Yang kedua, ibu sudah melakukan hal yang salah, bahkan menumpai catnya, maka saya akan biarkan ibu tidak makan dan tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang terjadi? Pemuda ini merasa sukses, tapi hadiahnya tidak dimanfaatkan dengan baik, ditaruh tempat yang baik, malah ketumpahan cat, marah-marah. Apa yang terjadi? Andaikan kalau kita memuliakan ibu kita, maka ibu kita akan mendapatkan rezeki yang begitu luar biasa. Kalau kita menjadikan ibu kita seperti babu, maka rezeki kita akan sama seperti babu. Ibunya tidak mendapatkan perlakuan baik oleh anaknya. Belum lama kemarin di Aceh, yang gara-gara warisan, badannya seperti kalian, hebat, tinggi, kekar, mungkin sudah dibagi, tapi dia tidak puas. Dia datang ke rumah orang tuanya, dia panggil mamanya, dan ketika dipanggil mamanya, dia ambil warisan satu-satunya rumah orang tuanya tinggal. Dia ambil, lalu didorong ibunya sampai tersungkur dan meninggal belum sempat meminta maaf. Apa yang terjadi? Seorang laki-laki yang dibesarkan antara hidup dan nyawa, ketika besar dia tidak memiliki adab yang luar biasa. Dia sakit selama 15 tahun. Belum lama lagi kemarin kejadian nyata, seorang anak yang dia hebat, dia pengen dan dia malu kalau dia tidak bawa motor CBR. Ibunya punya beberapa kontrakan saja, tapi uang dari penghasilan dia tidak pernah dia berikan ibunya, dan dia meminta untuk membelikan motor CBR, tidak diberikan. Ibunya tersungkur, dijorokin, meninggal, dan dia mendapatkan apa? Azab di dunianya. Di bagian tulang belakangnya bolong dan keluar nanahnya dari kanan dan kiri telinganya. Dan ketika kencingnya bukan kencing yang normal, tapi darah. Hari ini nak, kita sama-sama teman-teman yang hebat. Ayo, kalau kalian punya orang tua, muliakan mereka. Kalau kalian punya orang tua di rumah, jaga mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka saya mau kasih tips. Ada 4. Yang pertama, vision. Apa? Diulang lagi, vision. Tuliskan vision hidup kita. Kalau saya pernah menuliskan tahun 2009, visi saya akan menjadi motivator, orang yang bermanfaat, baik di dunia maupun di keluarga, bahkan nasional. Dan saya akan kumpulkan mereka untuk menjadi orang-orang yang hebat. Kurang lebih jumlahnya 25 juta yang saya sudah menginspirasi mereka. Maka tercapai, prosesnya berjalan. Lalu visi akhirat saya, ya Allah, ya Rasulullah, saya pengen ketika nanti saya meninggal dunia, karya-karya saya sudah banyak orang yang membacanya. Dan bahkan saya akan kumpulkan bersama keluarga orang-orang yang pernah mendengar kalimat-kalimat ini. Matikan kami bersama mereka yang sudah terinspirasi. Kalau visinya kuat, maka teman-teman tidak akan goyah. Keluar dari SMK, kalian mau kuliah, ambil lagi jurusan yang sama atau yang berbeda, maka kalian akan mendapatkan pengalaman yang begitu luar biasa. Banyak tuh anak-anak SMK yang begitu sukses dengan kejuruannya di Malaysia, bahkan jadi rektor. Banyak anak-anak Malaysia yang saya ketemu, orang Indonesia yang ada di Singapura, bahkan dia adalah yang mendesain salah satu akuarium terbesar. Kita tidak ada yang pernah bisa mendebak masa depan yang akan datang. Kalau visinya kuat, maka kalian akan ada on the track. Yang kedua adalah collaboration. Apa? Collaboration. Teman hari ini jangan cuman di Sungai Liat. Hari ini yang ada dirawat, syukuri.
ubur-ubur ikan lele, banyakin syukur le. Maka kolaborasi dengan siapapun. Kalau kita nggak bisa berteman, minimal kita tidak menyakiti teman kita. Collaboration itu penting. Sinergi. Saya kenal dengan Afi, begitu sampai di sini, ditemuin dengan teman-teman saya, alma mater baik di atas atau di bawah. Saya lulusan pesantren Gontor, begitu ketemu yang lebih tuanya, Masya Allah, mereka menyambutnya, welcome to Bangka, welcome to Babel, ahlan wa marhaba, sini kumpul, ngopi bareng, ngobrol bareng. Ada satu teman saya punya peluang, juragan ini, dia punya peluang mampu membuat coklat dari kota Babel. Begitu luar biasa, ketemu semuanya dikumpulkan. Kok lu bisa? Bisa. Setiap ke kota lain ketemu lagi, Adi, panggil. Masuk ke rumah bupati, diterima dengan baik. Masuk kemarin diterima di Muara Bungo Jambi. Masya Allah. Maka jangan pernah berhenti, collaboration harus dirawat. Pepatah mengatakan, ya, kalau teman kita 100 itu terlalu sedikit. Tapi kalau musuh kita 1 terlalu banyak. Maka perbanyak sesuatu yang baik untuk berkolaborasi. Visionnya kuat, collaborationnya berikutnya apa? Ada yang tahu? Action. Harus kuat. Apa yang mau kita lakukan? Maka 4 on ini ada yang berikutnya adalah mission, passion. Ya. Passionnya apa? Saat saya melakukan kegiatan, tidak mengingat waktu, begitu waktu lewat, ternyata saya begitu luar biasanya enjoy, masuk kelas tanpa beban karena menikmati, karena ada ilmu yang baru yang akan kita terima dari guru-guru kalian. Maka passion itu tidak bisa diukur dengan uang. Kayak gimana contohnya? Contoh saya roadshow, Senin 5 tempat, Selasa 2 tempat, hari ini 3 tempat, Kamis 4 tempat, enjoy, menikmati. Tapi kalau tidak ada passionnya, ya berat banget, duitnya nggak ada, kecil lagi. Nah itu. Jadi vision, passion, apalagi collaboration, action. Aksi nyatanya yang kalian harus buat. Dan terakhir, saya mau tutup dengan sebuah cerita yang mungkin pernah Anda dengar atau belum, saya sampaikan ulang. Ada seorang anak muda yang dia adalah pedagang kain dan dia ingin jualannya di tempat atau negara yang berbeda. Dan dia bilang sama gurunya, "Guru, doain saya agar saya bisa sukses di negara orang dan saya mungkin bisa sampai 1 sampai 3 bulan." Baik, pesan saya cuma satu, jaga imanmu. Akhirnya dia berangkat. Ternyata baru sampai di negara itu, dia melihat situasi begitu luar biasa. Dari jarak ke jarak, dari rumah ke rumah, nggak ada yang buka pintu. Lalu saya harus berjualan kemana? Coba di pasar, dia gelar kainnya, tidak ada yang beli. Lalu dia berubah dan dia inovasi, dia jajakan dengan jalan kaki. Kain sutra terbaik, kain. Sampai kurang lebih 3 minggu nggak ada yang beli. Dia tambah jaraknya lebih jauh, dan ketika dia tambah jaraknya lebih jauh dari rumah tinggalnya, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan cantik ditinggal oleh suaminya karena merantau, dan pada saat itu dia melihat bahwa yang dagang adalah orang muda ganteng. Maka dia pertama hanya memperhatikan, dan hari berikutnya bukan hanya memperhatikan, dia kebawa mimpi karena kegantengannya. Dan hari berikutnya dia panggil, tukang kain, sini, saya mau beli kain. Saya, Bu. Iya, sini. Dia turun dari balkon atas, dia buka pintu utamanya, dan dia gelar, Bu, ini kain-kain yang ibu bakal beli. Wah, bagus, boleh masuk. Enggak, Bu, saya di pelataran aja. Masuk. Tidak, Bu, maaf, saya bau keringat. Sudah masuk, saya mau borong. Masuk aja.
Kainnya demi sedikit ditarik dan ke dalam, dan duduk di sofanya di rumahnya dikunci. Begitu dikunci, si perempuan ini yang cantik jelita, dia dekati karena duduk di sofanya. Si tukang kain tadi geser. Maaf bu, saya bau keringat bu. Sudah saya di bawah aja. Enggak, di atas sofa. Kalau gitu gini aja, kamu mandi, biar saya juga ganti pakaian. Baik bu, saya mandi dulu ya bu. Naik si anak muda, dia mandi, dia berpikir, andai saya melakukan hal-hal yang mungkin banyak orang akan fitnah saya, ngejebak saya, bahkan saya akan hina. Apa yang saya harus lakukan, bergumam dalam hatinya. Ternyata dia selesai mandi, dia berdoa dalam hati, ya Allah, buat saya mules. Akhirnya benar, dia mules, buang airnya, dia nggak siram, dia ambil kotorannya, dia olesin ke seluruh tubuhnya. Agar apa? Perempuan yang tadi bakalan melihat dia akan kabur dan menolak karena jorok. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Perempuan tadi dengan pakaian yang mungkin seksi, dan dia sudah siap, dia ketok kamar mandi di atasnya. Mas, sini keluar, aku udah siap. Mungkin kalau gambarannya saya nih yang gak kuat imannya, asik juga nih. Lahan empuk nih gitu ya. Ini bisa jadi, mungkin sama dengan kalian. Kapan lagi, bener gak? Begitu diketok, dibuka, bu, maaf, saya belum selesai mandi. Sudah, jangan pura-pura, saya sudah tunggu nih. Saya sudah berpakaian yang cantik dan layak buat kamu lihat. Makin jadi pikirannya ketika dia buka. Coba buka atau saya teriak. Baik bu, saya buka. Begitu dibuka, heh, jorok apaan kamu? Itu tai semuanya di tubuh kamu. Lari dia bungkusin kainnya, dia lari sampai kurang lebih 3 kilo dari tempat di mana dia tinggal. Dan apa yang terjadi? Sampai di rumahnya, dia mungkin punya sabun gak cukup untuk membersihkan semua kotoran dirinya. Tapi Allah punya cara dengan malaikatnya. Dia sholat taubat. Dan ketika dia sedang sholat taubat, ada orang yang 100 meter lewat, baunya begitu harum dan wangi. Siapa nama pemuda ini? Kok begitu harumnya semerbak? Mereka adalah bisa jadi kalian di masa depan yang menjaga iman, yang tidak mengotori iman, karena fitnah dunia begitu luar biasa. Bisa menjaga hal itu? Insya Allah. Terakhir saya tutup. Siapa yang mau ujian? Kelas 12 ya? 11 dan 12. Mudah-mudahan kelas 12. Terakhir saya tutup. Yuk sama-sama kita hari ini menjadi insan yang luar biasa, menjadi anak-anak SMK Muhammadiyah yang keren. Kita panjatkan doa terbaik kita. Ya, kalian aminkan dalam diri kalian, dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan bukan yang terakhir, tapi pertemuan yang akan datang bisa lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita di depan dada kita. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha mengumpulkan kami anak-anak SMK Muhammadiyah Sungai Liat. Perkenankanlah mereka menjadi
pelajar yang berprestasi ya Allah. Izinkan mereka menjadi remaja yang memiliki iman yang tangguh ya Allah. Tingkatkan iman dan kesadaran mereka dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Dan kumpulkan mereka kelak ya Allah di surga bersama para nabi ya Allah. Ya Allah, mudahkan mereka dan orang tua mereka ya Allah membawa ke jalan yang benar. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, satukan mereka dalam kecintaan dan kesuksesan ya Allah. Ya Allah, jangan porak-porandakan mereka ketika mereka sukses di luar sana ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang sukses yang ingat dengan alma maternya ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Bareng-bareng Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil. Pesan saya terakhir buat anak-anak laki yang hebat, baca kalimat ini ya. Kalimat ini begitu luar biasa yang membawa saya umroh gratis. La ilaha illallah, ikutin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Dibaca 11 kali setiap habis sholat. Masya Allah, begitu banyak keajaiban yang saya rasakan. Mudah-mudahan teman-teman hafal. Kalau nggak hafal, nanti boleh DM di sosial media saya, Dongeng Kak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa lagi kegiatan? Sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pesan yang bisa diambil kemanapun kalian berada.